teman-teman kita punya cerita, adat dan kesepuhan adalah hal yang berdampingan, dan adat juga memiliki hukum-hukum yang dimiliki oleh budaya setiap daerah. Nah, sekarang saya Sanchez, saya sekarang berada di kesepuhan adat Cisungsang. Dan kesepuhan adat Cisungsang adalah salah satu kesepuhan yang tertua di Banten. Dari 5 unsur kesepuhan yang ada di Banten, kesepuhan Cisungsang memiliki generasi yang sangat tua sekali, yaitu memiliki 4 generasi. Dari pertama 350 tahun, yang kedua 280 tahun, selanjutnya 150, dan sekarang generasi yang keempat itu di bawah pangkuan adat oleh yang bernama Mbah Usep yang berumur 47 tahun. Dan Mbah Usep ini adalah seorang pemangku adat atau ketua adat yang berada di kesepuhan Cisungsang ini. Oleh karena itu, sekarang saya Sanchez Vicario akan mengeksplor sebuah kehidupan lokal, kearifan lokal, juga bagaimana tatanan yang ada di kesepuhan Cisungsang. Oleh karena itu, saksikan terus yang saya di Fast Entertain. Kita punya cerita. Budaya yang dimiliki Indonesia tersebar banyak, yang ada di seluruh Sabang sampai Merauke, dan di dalamnya juga ada adat, ada kultur, keseimbangan masyarakat, dan juga hukum-hukumnya. Dan inilah dia kesepuhan adat Cisungsang. Teman-teman kita punya cerita, sekarang saya di dapur umum, di mana dapur ini dipakai untuk acara-acara besar. Dan di depan saya ini banyak tungku-tungku kompor atau yang disebut hau kalau di bahasa Sunda. Itu berjejer dengan rapi, karena memang nanti di setiap ada acara-acara besar ini akan dipakai untuk dapur umum dan memasak segala kebutuhan atau makanan yang akan disediakan kepada tamu ya Abah. Dan di samping saya ini adalah contoh dari apa yang disebut pare atau padi. Jadi padi di sini itu diikat seperti ini, mulai dari mengambilnya, terus penjemurannya, dan juga padi ini tidak seperti tempat yang lain yang bisa diambil atau dijadikan beras itu di penggilingan-penggilingan yang ada di luar sana. Kalau di sini harus tetap ditumbuk atau yang disebut di pakai lisung itu. Nah, dan di belakang saya pun juga ada angklung buhun yang setiap harinya atau setiap tahunnya itu pasti akan dimainkan di 17 kegiatan, dan intinya di 14 malam purnama itu. Jadi tempat ini juga sangat membantu juga untuk kegiatan-kegiatan besar. Jadi semuanya nanti kegiatan masak, kegiatan menyiapkan hidangan pun ada di sini semua. Jadi semua masyarakat yang bertamu ke sini atau ibaratnya yang ingin ke sini pun akan disajikan makanannya oleh orang-orang yang menyediakannya di sini, begitu teman-teman. Nah, jangan kemana-mana, kita banyak tempat yang lain lagi, tetap saksikan Kita Punya Cerita.
cerita, sekarang kita ada di tempat di mana penyimpanan lesung atau yang disebut dengan untuk menumbuk padi. Jadi setiap warga di sini pasti memiliki lesung, dan ini contoh lesungnya. Lesung itu bisa dipakai untuk menumbuk padi, dan juga kalau kita mendengar lesung ketika para warga atau ibu-ibu yang menumbuk padi, pasti kita selalu mendengar irama-irama yang sangat harmonis sekali dan juga sangat indah atau sangat bagus untuk didengarnya. Nah, ini adalah lesung, di mana lesung itu juga alat tradisional, alat yang mempunyai sisi nilai sejarah dan nilai adat yang tak ternilai harganya. Ini lesung. Teman-teman, kita bercerita. Nah, sekarang saya ada di belakang, tepat di belakang sebuah bangunan yang disebut dengan lumbung padi, atau kalau bahasa ada Cisusang ini disebut dengan leit. Nah, leit itu adalah tempat di mana warga setempat bisa menanam padi dan menaruh hasil panennya itu di leit ini. Nah, ini juga leit milik beberapa warga yang mempunyai lahan sawah dan lahan pertanian. Nah, sirkulasi atau perputaran bagaimana cara masuk ke leit ini, itu pasti ada adat dan ada hukum-hukum yang tertentu bagaimana cara untuk memasukkan dan mengeluarkan si padi tersebut. Nah, sangat berbeda sekali ya antara leit yang dimiliki oleh warga dan dimiliki oleh kesepuhan. Itu hanya ukuran dan daya tampungnya saja. Mungkin karena yang dimiliki oleh lebih besar, karena di sana yang dimiliki oleh Abah adalah leit yang besar, karena mungkin hasil dari panen padinya itu juga lebih besar. Tetapi ketika warga memiliki leit seperti ini, mungkin hanya dicukup seperti ini. Dan leit memiliki pintu yang unik, selalu di atas. Karena kenapa di atas? Nah, di atas ini. Nah, pintu itu memiliki di atas karena ingin mengambil dan menaruh padi tersebut harus lewat atas dan memakai tangga. Itu pun harus ada beberapa aturan dan beberapa hukum atau beberapa adat yang dijalankan, bagaimana cara menaruh si padi tersebut dan bagaimana cara mengambil si padi tersebut. Inilah keunikan dan inilah keragaman di mana tentang adat kesepuhan Cisusang dan adat-adat yang lain. Inilah kita punya cerita. Teman-teman yang mau cerita, nah sekarang kita habis jalan-jalan dari perkampungan adat Cisusang, dan tepat di belakang saya itu adalah di mana tempat Abah bertempat tinggal yang disebut dengan Imah Gede atau rumah kesepuhan ketua adat di Cisusang ini. Nah, di sana tinggal Abah dan beberapa keluarganya, dan di lingkungannya pun adalah lingkungan di mana keluarganya Abah itu bertempat tinggal. Dan bedanya dari luar dan di dalam kesepuhan ini, ketika ada di luar, bangunan-bangunan yang ada di luar kesepuhan itu boleh berbentuk dengan setengah bata atau full dari batu. Tetapi ketika sudah ada di depan lingkungan dari Imah Gede yang ditempati oleh rumah tinggal Abah, di lingkungannya pun harus mengikuti dan memiliki rumah seperti Abah, mulai dari bilik, injuk, dan juga ditatai oleh kayu-kayu yang dari alam. Karena kesepuhan Cisusang terkenal dari dulu sampai sekarang berpindah-pindah, dan sampai sekarang saat ini dari 4 generasi Cisusang pernah pindah selama 3 kali. Seperti itu teman-teman, inilah ada Cisusang.
cerita. Nah, sekarang gua ada di tepat di belakang Imah Gede atau rumahnya Abah. Nah, sekarang gua disuruh masuk sama Kang Ewang, salah satu staf atau yang disebut dengan pagar kolotnya dari kesatuan. Sekarang saya diundang untuk masuk ke dalam. Yuk ikuti saya, tetapi kita punya cerita. Assalamualaikum.